Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Baik, kita lanjut ya ke langkah ke-11. Ini kita kemarin kalau masih ingat di langkah ke-10 bahwa ada kelompok kata yang menjadi ciri ismun, yaitu hakun 8. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang kata majemuk. Maksudnya apa kata majemuk? Di bahasa Indonesia sebenarnya ada. Nah, ini contohnya ya. Jadi kita lihat, ada beberapa jenis kata majemuk di bahasa Indonesia. Misalnya ada kata-kata sapu, itu buat nyapu kan ya. Terus ada tangan, tangan sendiri. Tapi pas saat digabungkan dua kata ini, sapu tangan, jadi benda yang lain tuh. Yang kotak, biasanya kain. Kalau dulu sih, zaman dulu orang sering pakai. Kalau sekarang mungkin udah banyaknya pakai tisu ya. Itu dia salah satunya. Kemudian ada juga, misalnya ada kata-kata jalan. Terus ditambah apa Allah, itu jalan Allah. Nah, itu jalan milik Allah maksudnya ya. Nah, ada lagi misalnya contohnya penghuni, terus sama ada apa tuh kubur apa ya kubur ya. Nah, jadi maksudnya penghuni yang berada di dalam neraka ini, neraka di dalam neraka. Oke, itu contoh di bahasa Indonesia. Nah demikian juga sama di Al-Quran itu juga seperti itu. Kita lihat coba. Yang kemarin itu kita ada 8 sebenarnya, tapi yang kita tampilkan sini ada 7. Di sini coba kalau kita perhatikan setelah harfun 8 itu ada kata dia yang ismun tapi dia nggak ada cirinya. Kayak contohnya di Yaumi. Yaumi itu nggak ada cirinya yang kalau kita belajar sekarang ya. Harusnya kan tanwin. Kalau yaumun ya betul ada. Atau al yaumu ya ada. Tapi yaumi dia nggak ada. Tapi lihat yang kita kasih lihat di sini contohnya setelah dia itu ada tuh adin itu ismun. Jadi sengaja ya. Yang kita cari di sini adalah kata-kata setelah hakun 8, kalau dia ada dua kata, dia sebenarnya ada ismun dua-duanya. Gitu loh. Nah, kemudian yang kedua ada an, apa min ba'di zalik. Nah, itu juga sama. Nah, ini kalau ada satu yang nomor 3, ala qulubihim. Ini dianggap satu, walaupun nanti dia sebenarnya jadi ada dua ya. Sementara kita akan fokus yang ada spasinya. Jadi kita belajar pelan-pelan. Kita melihat kalau yang dia tersambung itu kita abaikan dulu. Kita hanya akan fokus yang ada spasinya. Kayak nomor 4 nih. Nah, berarti di sini coba Abis main mau tanya dulu ke siapa Carda. Kira-kira kita akan bahas kata yang mana di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan Carda. Hmm, 6. Oke, dari paling atas dulu. 1 tadi akan kita bahas ya, karena ada beliau medium. Terus nomor 2 kira-kira akan kita bahas nggak? Iya. Ya, karena dia berpisah ya. Oke, terus yang ketiga. Iya. Nah, dia enggak. Kenapa enggak? Kita lihatnya setelah harfun 8 ya. Ala terus pasti kulu bihim kan nyambung kan ya. Nah, itu kita nggak ada akan bahas. Oke, terus selanjutnya nomor 4 kira-kira dibahas nggak? Iya. Ya, oke, nomor 5. Iya. Ya, oke, nomor 6. Enggak. Oke, enggak sih. Nomor 7. Enggak. Oke, baik. Jadi kita akan bahas yang ada terpisah saja. Nah, dari yang nomor 1, 2, kemudian ada berapa lagi? 4 dan 5 ya. Itu yang 2 kita nggak bahas. Ba'dil Zalika itu nggak bahas karena dia cirinya agak beda. Jadi kita yang akan bahas nomor 1, 4, dan 6. Kita lihat ya. Bang kalau itu janda. Sekarang berikutnya kita lihat. Oh, oke. Yang akan kita lihat di sini adalah kata menyemuk yang arti baru. Ini silakan untuk dibaca siapa? Hamzalah, tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يصدقون بيوم الدين. Ini sebenarnya nggak dengar, sebenarnya nggak kedengeran. Maaf. Tadi infonya jatuh. Oke, sebentar. Tadi sampai mana? Apa ya? Alhamdulillah ya. Tadi ya silakan lagi. Bilang. والذين يصدقون بيوم الدين. Silakan sekarang dikasih warna. Uh,
Wa maknanya apa? Yusaddiqu Oke. Sodiquna. Nah, itu apa maknanya? ismun. Ismun. Karena belakangnya apa? Una. Oke. Tapi ingat, ada syaratnya. Huruf pertamanya apa? Tidak boleh Tidak boleh. tak atau ya. Nah, ini huruf depannya apa? Iya. Nah, berarti dia bukan ismun jama, gitu ya. Oke, lanjut berarti. Di yaumiddin. Nah, itu di mananya? Itu majemuk. Oke, Masya Allah. Ini yang kata majemuk ini ya, yaumiddin. Oke, barakallahu fiik. Nah, kita lihat ya. Kita lihat dia proses pembentukannya. Jadi, yaum itu hari, ad-din itu agama. Tapi yaumuddin atau yaumiddin itu dia jadinya hari pembalasan atau hari akhirat atau kiamat ya. Jadi dia ada akibatnya. Nah, kita lihat coba di sini proses pembentukannya bagaimana. Nih, perhatikan. Seperti yang pernah kita sampaikan, kata dalam bahasa Arab itu paling akhirnya itu biasanya dia u atau un. Kalau dia nggak ada alnya, itu berarti dia un. Jadi aslinya itu dia yaumun ditambah ad-dinu. Ini ya, ini perhatikan baik-baik. Ini asal pembentukan kata menyemuk yaumiddin. Kok bisa jadi yaumiddin? Nah, ini awalnya gini, yaumun ditambah ad-dinu. Kemudian tanda pandan kita hilangkan tanda plusnya apa? Nah, namun dia antara huruf mim yang ada tanwinnya itu sama alif jadi satu. Jadi bacanya yaumun terus ad-dinu. Nah, masih ingat bahwa tanwin itu tidak mungkin ada di tengah-tengah. Maka kita harus hilangkan tanwinnya. Jadi dia berubah yaumuddinu. Masih nu ya. Nah, cara penulisannya itu tidak disambung. Dia harus dipisah. Pas saat dipisah, maka buat menandakan bahwa adin itu berhubungan dengan yaumu, maka harokat terakhir diganti jadi kasroh. Jadi yaumuddin gitu ya. Jadi yaumuddin. Nah, yaumuddin itu tadi karena pas saat bersatu dia masih u, agar adin ini dia terlihat bersatu dengan si yaumu, maka harokat ini kita ganti kasroh biar ada tandanya. Yaumuddin. Nah, tapi tadi kan yang kita baca kan biyaumiddin gitu ya. Kita lihat sebenarnya dia nanti masih ingat waktu yang muslimun itu kan kemungkinan harokatnya apa? Muslimun, muslimin, musliman. Nah, kalau kata majemuk harokat yang berubah itu bukan yang terakhir, tapi di ismun yang pertama. Maka dia bisa kemungkinan yaumuddini atau yaumaddini atau yaumiddini itu ya. Nah, yang di ayat tadi yang digunakan adalah yaumiddini. Oke, baik. Mudah-mudahan cukup jelas. Nah, ini keterangannya. Jadi, apabila, ini bagian siapa sekarang? Ismail, bisa tolong dibaca? Kaidah. Umumnya ismun yang pertama tidak ada al dan ismun yang kedua ada al. Ismun yang pertama dihilangkan tanwinnya. Ismun kedua harokatnya diganti menjadi kasroh. Oke, baik. Jadi ini ya, kalau kita ketemu dua ismun yang berdekatan, cirinya apa? Kita bisa melihatnya sementara di yang ismun yang kedua, dia ada al, terus harokat terakhir kasroh. Nah, terus kita tinggal lihat ke kata sebelumnya. Dia ada nggak kata yang dia nggak ada tanwinnya, tapi nggak ada alnya. Biasanya kan kalau nggak ada tanwin ada alnya. Terus kita lihat, nah ini dicurigai sebagai kata majemuk. Oke, kita coba latih lagi ya. Sekarang berikutnya ya. Ada Noki, oh, Masya Allah. Oke, ahlan dik Noki. Oke, nah kita lihat. Sekarang yang baca berarti Noki sudah bisa on mic. Sudah. Oke, silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Farihal mukhallafuna bimaw'adihim fil خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر في في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.
Insyaallah barakallahu fiika. Oke. Nah, Noki, kita fokus di kata-kata yang mana? Kata yang ada kata majemuk ya. Pertanyaan dibalik. Yang ada harfun 8 yang Noki kelihatan sekarang yang mana? Bi. Di mana? Bi. Bima. Bi, oke. Di apa tuh? Apa? Di amwalihim. Nah, itu belum karena dia masih jadi satu. Oke, selain bi ada lagi nggak harfun 8 setelah itu? Fi. Fi, oke. Setelah fi apa? Wa. Oh, enggak, setelah fi, kata setelah fi apa? Oh. Fi. Al-harmi. Fi sabilillah ya itu ya. Fi sabi. Oke, baik, kita lihat ya. Kita lihat di kata yang sabilillah. Oke. Nah, kalau fi Noki kita lihat nih. Sabilillah awalnya sabilun itu jalan, lafaz Allah artinya Allah. Sabilullah artinya jalan milik Allah atau jalan Allah. Nah, kita lihat lagi nih proses perubahannya. Ini dia. Coba lihat di yang baris pertama. Sabilun awalnya ditambah dengan lafaz Allahu, masih hu ya. Tadi sabilillah kan kita ya. Nanti kita lihat kenapa sampai seperti itu. Kemudian dia digabung jadi sabilun lafaz Allah. Nah, jadi gitu ya, kayak jadi ada la gitu ya. Ini awalnya ya, dia bergabung nih. Sabilun terus Allahu. Karena tanwin tidak boleh ada di tengah-tengah, maka berubahlah dia jadi yang baris ketiga sabilullahu. Nah, kemudian dia harus dipisah. Pas saat dipisah, maka harokat haknya kita ubah jadi kasroh. Sabilullahi. Nah, tapi tadi yang kita lihat apa? Fi sabilillah. Nah, ini dia kelihatan. Nah, sekarang ada warna kelihatan. Jadi kata-kata sabilullahi kemungkinannya itu ada tiga. Maksudnya harokatnya bisa berubah ya. Nah, jadi bisa sabilullahi, sabilallahi, sabilillahi gitu ya. Hey. Ada lagi yang masuk Ismail? Huh? Siapa? Oh, Refli 9. Oke. Kalau mau nanti angkat tangan ya, kalau mau baca ya. Kakak mau baca? Mau baca ayat Al-Qurannya? Oh, ya, oke. Nah, sekarang berarti kembali ke Cakda dulu ya. Silakan Teh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Arsalnaka Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wala tus'alu an ashabil jahim. Nah, sekarang di mana yang bisa dikasih warna? Silakan. Ashabil jahim. Oke, Masya Allah. Ini kita fokusin sini ya. Ashabil jahim. Oke, ini dia yang akan jadi kata majemuk. Jadi perhatikan ya. Dia sebelumnya ada kata an, terus berarti terus ada ashabil jahim. Oke, baik. Barakallahu fiik, baca. Nah, lihat di sini kita kasih garis bawah ya. Kelihatan kan ya? Ashabil jahim. Dia satu kesatuan. Jadi kalau baca nanti nggak boleh nanti misalnya berhenti an ashab terus al jahim, nggak gitu ya, karena dia ashabil jahim itu satu kesatuan. Jadi harus an ashabil jahim gitu ya. Nah, kita lihat di sini artinya. Ashab itu penghuni, jahim itu neraka. Ini artinya apa? Penghuni di dalam neraka. Oke, kita lihat prosesnya lagi. Nah, ini yang ketiga nih. Nanti insya Allah lama-lama kita biasa nih. Perhatikan ya, selalu awalnya ada ismun, ashab. Itu kan harusnya ashabun, pastinya ya. Kemudian ditambah al-jahimu. Setelah digabungkan, nempellah itu antara tanwin dan alifnya. Nempel antara tanwin dan alif. Karena tanwin tidak mungkin ada di tengah-tengah, maka hilanglah yang di baris ketiga ya. Ashabul jahimu. Kemudian, seperti biasa tadi, dipisah. Pasal dipisah agar ketahuan bahwa al-jahimu tadi adalah bagian daripada ashabu, maka harokat mimnya dibikin kasroh jadi ashabul jahim. Oke, gitu ya. Nah, ini dia kemungkinan harokatnya. Yang berubah bukan di mi-nya,
Tapi di bu-nya ya, itu ada warnanya kelihatan beda. Bu, ba, i. Jadi ashabul jahim, bisa ashabul jahim, ashabil jahim. Yang kita ketemu tadi adalah ashabil jahim. Oke, baik. Sekarang kita sudah ke latihan. Ismail, silakan. Ini ada kata apa nih? Siapa? Oke. Ismail, sudah bisa masuk? Oke, silakan. Ini apa nih? Artinya, Ipan di langit. Oke, silakan. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma ambahum bi asma'ihim. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Wa a'lamu ma tubaduna wa ma kuntum taktumun. Oke, baik. Kegelipan di langit yang mana, Ismail? Ghaibas samawati. Nah, ini dia. Ghaibas samawati. Lihat ya. Ini dia contoh apa kata majemuk yang dia tidak didahului oleh akun 8 ya. Betul ya? Ghaibas samawati. Tapi kita tahu kenapa dia disebut kata majemuk? Ada cirinya. Pertama, kata-kata as-samawati itu ada al, kemudian ada i belakangnya. Nah, setelah kita ngeliat as-samawati, kita lihat sebelah kanannya. Ada kata-kata ghaiba. Dia nggak ada tanwin, nggak ada al. Nah, maka ghaibas samawati ini dia dianggap satu kesatuan, yaitu dia kata majemuk. Berarti ghaibas samawati itu berarti kemungkinannya harokatnya ada apa aja, Ismail? Apa ghaibas samawatu, ghaibas samawata, ghaibas samawati, atau bagaimana? Silakan. Kan ini katanya di sini adalah ghaibas samawati ya. Nah, kan dia sebenarnya harokatnya bisa ada yang berubah. Pertanyaannya, apakah perubahan itu jadi ghaibas samawatu, ghaibas samawata, atau bagaimana? Yang bisa berubah ghaibanya. Nah, baca coba. Ada apa aja kemungkinan? Ghaibas samawati. Ghaibis samawati. Ghaibus samawati. Oke, itu ya. Jadi yang berubah yang si ba-nya. Ingat ya. Walaupun dia satu kesatuan, yang berubah itu yang ismun yang pertama. Ismun yang keduanya, yang ada alnya, dia nggak berubah. Jadi, walaupun di sini kita lihat ya, dia digarisbawahi kan ya. Artinya apa? Dia dianggap satu kata nih. Makanya disebut kata majemuk kan ya. Bergabung katanya. Jadi, ghaibas samawati. Tapi perubahannya bukan dia terakhir. Dia di ismun yang pertama. Jadi bisa jadi ada ghaibus samawati, ghaibas samawati, atau ghaibus samawati. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang giliran siapa? Canda ya? Siapa? Oh, Fahri. Oke, nanti ya Fahri nanti ya setelah ini ya. Oke, kita Canda. Ini kita akan cari kata-kata yang artinya penghuni di dalam neraka. Oke, silakan. Canda dibaca. Canda sedang ada di ini? Oke, belum. Berarti kita lanjut dulu ke Hamzalah ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Oke, baik. Barakallahu. Mana yang penghuni neraka? Ashabun nar. Ashabun nari ya, Masya Allah. Nah, sekarang pertanyaan lagi sama. Kan ada ashabun nar. Berarti kemungkinan harokatnya apa aja? Di ashabun nar ini. Ashabun nari, ashabin nari, ashabun nari. Oke, Masya Allah. Jadi ashabun nari, ashaban nari, ashabin nari gitu ya. Jadi sekali lagi yang berubah itu di ismun yang pertama, huruf terakhir dari ismun yang pertama ya. Yang ismun yang kedua itu dia tetap. Oke. Kemudian di sini, nih, tanya dulu nih. Khalidun, nah itu ya, Khalidun. Itu ismun apa? Hamzalah. Ismun jamak.
Terus alasannya apa? Ismun jamak. Kenapa disebut ismun jamak? Karena ada una dan di awalnya tidak ada. Masya Allah, Mumtaz. Ya. Dia karena una dan di belakangnya apa? Belakangnya itu ada una dan di awalnya bukan huruf ta dan bukan huruf ya gitu ya. Iya. Barakallahu fiik. Oke, sekarang apa nih? Perkataan milik Allah. Sekarang bagian Noki. Silakan Noki. billahi minasyaitonir rajim. وَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, berarti mana yang ada kata majmuk di sini? Jadi cara ngeliatnya begini. Pertama, lihat harfun 8. Apakah ada harfun 8? Terus setelah itu, apakah ada kata majmuk? Kalau tidak ada, berarti yang kita cari di sini adalah kata majmuk yang tidak didahului oleh harfun 8. Nah, gitu. Nah buat himnya, buat Noki, yang di sini dia tidak ada harfun 8 di depannya. Jadi Noki harus cari ada yang kata-kata ada alnya, belakangnya kasroh. Setelah itu kita tengok ke sebelah kanannya, ada kata yang dia tidak ada alif lamnya dan tidak ada tanwinnya. Yang mana? Kalam Allah. Masya Allah, kalamallahi ya. Jadi kalamallahi ini kemungkinan apa saja? Kalam Allahi. Kalamillahi. Kalamallahi. Masya Allah, Mumtaz. Jadi bisa kalamullahi, kalamallahi, kalamillahi. Tapi kasusnya di ayat ini adalah kalamallahi. Ini apa nih? Wah, ini banyak. Ismail, silakan. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa jizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Masya Allah, Nah, di sini ada 3 nih. Nah, ini alhamdulillah ya. Di sini ada kata majemuknya bervariasi nih. Ada yang ada harfun 8-nya, ada yang tidak ada harfun 8-nya. Silakan Ismail, yang mana aja tuh? Yang pertama bi ba'dil kitab. Oke, berarti ini ada cirinya, ada Ada harfun ciri 8. harfun 8. Oke, silakan. Kemudian Asyaddil azab. itu cirinya apa? Nggak ada harfun 8 ya? Gak ada harfun. Ada. Sebelumnya ada ila. Oh, ilah apa? Insyaallah ya, asad bil azab ya. Oke. Terus ada lagi? Yaumal qiyamati. Ini ada cirinya? Ada apa? Ada harfun 8 sebenarnya? Gak ada. Oke, Masya Allah. Ini ada 3 nih. Ada 2 yang ada harfun 8-nya ya. Yang 1 tidak. Nah, ini lumayan nih. Jadi kelihatan jelas. Oke, yang di ba'dil kitab. Ba'dil kitab kemungkinan harokatnya jadi apa? Apa saja? Yang B-nya kita hilangin. Ba'dil kitab. Ya. Ba'dil kitabi. Ba'dul kitabi. Ba'dul kitabi. Oke, terus lanjut yang berikutnya. Yaumal qiyamati. Yaumil qiyamati. Yaumul qiyamati. Oke, satu lagi. Asyaddil azab. Asyaddul azab. Asyaddal azab. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, Fahri sudah siap, Fahri? Ini paling tidak dibaca dulu kalau masih belum tahu, tidak masalah. Oke, silakan Fahri. Ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih
laknatullahi alal kafirin. Oke, masya Allah. Fahri sudah bisa ketemu? Ada yang kata majemuk di sini? Abu Ismail kasihin. Depannya ada min. Indillah. Oke, indillah. Indillah ini nanti berarti harokatnya kemungkinan ada apa aja? Indallah Ya, terus? sama indullah. Oke, gitu ya. Oke, terus ada lagi satu lagi di sini ada kalau belum ketemu ada fa. Nah, ini berarti bukan harf apa nih. Setelah fa, coba lihat ada nggak yang cirinya kira-kira jadi kata majemuk? Fahri ketemu nggak? Falaknatullah. Oh, masya Allah mumtaz. Fa-nya jadi bilangin ya. Oke, berarti laknatullah. Kemungkinannya bisa apa aja harokatnya? Falaknatullah. Falaknatillah. Masya Allah mumtaz. Barakallahu fiik. Jadi gitu ya. Kita sudah belajar kata majemuk, semua sudah. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Coba lihat. Oke, ini tanggung sekarang bagian siapa? Oh, Canda tadi ya? Belum ya? Canda udah ada di mikir bisa hidup? Belum kayaknya ya? Oke, baik. Ini yang terakhir ini. Oke, silakan. Kita nggak usah dibaca. Siapa yang tahu langsung sebutin. Inda Rabbihi. Yang mana? Inda Rabbihi. Inda Rabbihi, Masya Allah mumtaz. Jadi ada Inda Rabbihi ya. Tapi ini nggak ada cirinya. Harusnya nggak bisa jawab nih. Ini nggak ada alnya kan? Jadi ini sengaja nih. Sebenarnya sini ada Inda Rabbihi. Ini Abu Ismail sengaja kasih yang Inda Rabbihi. Ini harusnya kita belum tahu. Kenapa? Karena dia nggak ada alnya. Betul? Nah, jadi ini nggak masuk untuk pengetahuan saat ini. Nanti ini buat berikutnya. Jadi kita nggak akan bahas yang ini. Tapi memang itu sebetulnya dia kata majemuk. Tapi belum kita pelajari ya. Itu buat mancing nanti insya Allah buat di berikutnya. Baik, kita di langkah sebelah sini. Alhamdulillah sudah selesai. Oke. Ini berarti ini. Nih, bisa. Udah nanti ini. Baik, jadi langkah berikutnya insya Allah kita akan berbicara. Nah, ada huruf alif dan alif bengkok yang kayak pada kelompok kedua, gitu ya. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan lagi sebentar. Nah, kita istirahat dulu sebentar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.